Dan juga sebenarnya kalau ditanya, ya, kalau ada fatwa pelarangan rokok, makruh haramnya rokok, makruh dan haramnya rokok, sebenarnya yang jadi masalah, kenapa orang-orang tidak mau menerima fatwa tersebut? Kenapa mereka mencari-cari rukhsah, keringanan, rokok itu boleh, bukan makruh, bukan haram? Karena ada orang-orang yang gelisah. Siapa yang gelisah? Yang gelisah petaninya. Petani tembakau. Sebenarnya para petani harus menyimak dengan seksama. Pendapatan petani tidaklah seberapa dari pendapatan tembakau dibanding pendapatan tanaman-tanaman yang lainnya. Dibanding tanaman cabai. Ya, cabai lebih bonafit daripada tembakau. Ya, kalau hitung-hitungannya alasannya takut rezeki. Kemudian siapa yang gelisah? Yang gelisah adalah pabrik-pabrik rokok. Kemudian siapa yang gelisah? Yang gelisah adalah khawatir pendapatan dari pajak rokok ini berkurang. Dan yang gelisah berikutnya adalah orang-orang yang sudah mengalami candu. Nah, sehingga di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur nggak dalam menghadapi rokok ini? Ketika mereka ingin mencari-cari peluang fatwa yang boleh untuk yaitu melancarkan aktivitas rokoknya biar lebih istiqomah, sehingga mereka cari yang boleh. Siapa di antara alim ulama sekarang yang membolehkan? Nah, rahimana wa rahimakumullah. Dan sesungguhnya rokok ini bukanlah perkara yang baik. Bukanlah perkara yang baik. Seandainya ada orang yang jujur, fitrahnya baik, ditanya, bagaimana menurut kamu tentang rokok? Baik enggak? Asapnya, kemudian aktivitas ngerokok, kemudian di hadapan anak-anak, kemudian bercampur dengan manusia, baik enggak? Kemudian ketika sholat, ada orang mencium bau rokok, bekas isapan rokok, tangannya, bibirnya, bajunya, baik enggak? Satu orang pun tidak akan mengatakan itu baik. Tidak akan. Fitrah akan mengatakan itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Nah, maka perlu diingat, ya, pertama, dokter di masa lalu meneliti akan rokok, sehingga para ulama berfatwa hukumnya rokok makruh. Itu di awal-awal, ya, nggak mengatakan boleh, makruh di awal. Apa artinya makruh? Dalam bahasa Indonesia, makruh diartikan dibenci. Lantas apakah kita akan mengamalkan sesuatu yang dibenci dalam perkara agama? Imam Ahmad dan yang selainnya dari para ulama di masa lalu, kalau ada kalimat makruh, artinya haram. Kenapa? Saking takutnya terjerumus dalam perkara makruh. Nah, dan para ulama di masa lalu sebelumnya berfatwa makruh. Kenapa? Penelitian para dokter akan bahayanya. Kemudian zaman yatatawwar, zaman terus berkembang, dan penelitian dokter berkembang, juga pabrik rokok juga berkembang. Zat-zat yang ditambahkan kepada rokok juga bertambah. Ya. Kemudian fatwa para ulama berubah. Yang tadinya makruh menjadi haram. Kalimat ini tentunya sensitif bagi orang-orang yang sudah candu. Tapi bagi orang-orang yang belum candu, kalimat ini akan menjadi pembahasan bagi mereka. Masa iya? Kalimat masa iya berarti wujud, yaitu kritiknya dia akan satu pendapat. Dia pasti mencari. Nah, mencari kebenaran. Kemudian alhamdulillah, setelah disebutkan sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 4, Allah telah berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat
Mereka bertanya dari apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, katakan, dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Rokok termasuk yang baik? Biarkan fitrah yang menjawab. Setelah kita mendengarkan bahaya-bahayanya tadi, yang sudah dijelaskan oleh ahlinya, para dokter. Di zaman sekarang, dokter masa lalu. Nah, dari syarat-syarat pabrik rokok, boleh menjual rokoknya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Makanlah dari yang baik-baik. Artinya makan dan minum dari yang baik-baik. Dan dalam bahasa Arab, rokok disebut dengan istilah syurbud dukhan. Minum asap. Dan dikategorikan sebagai makanan. Makanya rokok termasuk pembatal puasa. Nah, karena dia juga masuk lambung juga selain masuk paru-paru. Dia menimbulkan efek kanker lambung, kanker paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, maka karena itu termasuk pembatal puasa. Dan ini bukan termasuk thayyibat. Sedangkan Allah memerintah hambanya untuk makan yang thayyib-thayyib, yang baik-baik. Dan inilah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang halal lebih banyak daripada apa yang Allah haramkan. Tetapi fitrahnya manusia selalu ingin mencoba mengicipi sesuatu yang sudah dilarang. Ingin melanggar sesuatu dari peraturan. Nah, itulah hakikat manusia. Ingin selalu melanggar. Dan itulah hawa nafsu. Nah, dan juga kalau kita lihat, rokok ini memang menimbulkan bahaya begitu banyak. Akal sehat, fitrah salimah, fitrah yang selamat, gak akan mengatakan rokok itu baik. Pasti mengatakan rokok itu jelek. Kalau ada orang mengatakan rokok itu baik, berarti siapa dia? Dikategorikan orang yang sombong. Kenapa demikian? Karena definisi sombong, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak al-haq dan merendahkan manusia. Sekarang hakikatnya rokok, al-haq, benarnya rokok, bagaimana menurut ahlinya, para dokter? Ya, saya, Anda bukanlah ahlinya. Jangan bilang halal haram. Tanya dulu, bahaya nggak rokok? Dari para dokter. Kalaupun ada dokter yang rokok, dia tahu bahayanya. Cuma dia ingin mencoba apa yang sudah dicap bahaya. Kalau ada yang mengatakan manfaat rokok ini punya banyak kebaikan, walaupun itu dokter, ketahuilah itu kesombongan. Nah, karena hakikatnya rokok al-haq tidak mendatangkan manfaat. Bahaya yang didapati banyak. Ya, banyak sekali. Bahkan rokok ini lebih membahayakan orang yang pasif daripada aktif. Orang yang di sekitarnya lebih merasakan bahaya perokok daripada perokok itu sendiri. Subhanallah. Bahkan disebutkan oleh penelitian seorang dokter spesialis anak, ada seorang balita yang meninggal. Setelah diteliti di otopsi, ternyata balita ini paru-parunya penuh dengan efek asap rokok. Ketika ditanya bapaknya, Anda merokok di dalam rumah? Tidak, saya nggak pernah merokok di dalam rumah. Saya merokok di luar rumah. Merokok di luar rumah, tapi asapnya nempel di baju. Kemudian dia pikul, dia gendong bayinya. Dan saat itu ternyata asapnya masih menempel di pakaiannya, masuk ke dalam pernafasan si bayi. Subhanallah. Afala tatadakkarun? Afala tatadabbarun? Tidakkah Anda mau berpikir? Tidakkah Anda mau mentadabburi? Ya, pasti demikian kejelekan yang didapati dari rokok.